Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip geografi. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai konsep geografi. Konsep dan prinsip menjadi satu pada subbab konsep, prinsip, dan pendekan geografi. Pada kali ini kita hanya fokus pada prinsip geografi. Nah, mari kita mulai. Prinsip geografi sendiri berdasarkan pada pacuan prinsip. Nah, prinsip merupakan landasan berpikir untuk melakukan kegiatan, sehingga dalam geografi, prinsip menjadi landasan untuk mengkaji atau menjelaskan mengenai fenomena geosfer yang terjadi di bumi. Melalui prinsip geografi, kita dapat menjelaskan gejala atau permasalahan yang terjadi di permukaan bumi atau yang berada di sekitar kita. Nah, penjelasan tersebut memudahkan pemahaman karakteristik suatu fenomena dan keterkaitannya dengan fenomena lain. Prinsip geografi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip persebaran. Prinsip persebaran bisa juga disebut dengan prinsip distribusi. Prinsip ini menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Nah, memang karakteristik di semua wilayah di permukaan bumi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti contohnya pada fenomena alam. Nah, pada saat masa penjajahan dulu, mengapa bangsa Belanda lebih memilih menjajah Indonesia? Karena memang di Indonesia memiliki rempah-rempah yang melimpah, sedangkan di Eropa atau di Belanda tidak memiliki keanekaragaman rempah-rempah. Hal itu dikarenakan karena adanya perbedaan di persebarannya. Persebaran dimaksud adalah persebaran iklim. Di Eropa atau di Belanda memiliki iklim subtropis, dan sedangkan di Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati seperti itu, sehingga pada zaman itu Belanda menjajah Indonesia. Itu tadi contoh mengenai fenomena alam. Nah, berikutnya mengenai contoh fenomena sosial. Fenomena sosial bisa dicontohkan dalam prinsip persebaran, yaitu adalah persebaran jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kita lihat bahwa di Pulau Jawa tingkat penduduknya mencapai 57,12%, sedangkan di Pulau Kalimantan hanya mencapai 6,07%. Padahal luas wilayahnya, luas Pulau Kalimantan dibandingkan Pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena adanya faktor sosial, yaitu di Pulau Jawa terdapat sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, sedangkan Kalimantan kurang begitu memadai. Ditambah lagi, ibu kota negara kita, Jakarta, berada di Pulau Jawa, jadi aksesibilitas ke internasional lebih mudah ke Pulau Jawa. Itu tadi contoh untuk fenomena sosial. Berikutnya ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi memandang fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi yang saling berkaitan atau saling berhubungan. Kita contohkan adanya suatu hutan yang mengalami penebangan liar. Hal itu akan berdampak pada daerah hulunya, yaitu bisa berpengaruh pada saat musim hujan, daerah hulu mengalami banjir bandang, sedangkan saat musim kemarau, daerah hulu bisa mengalami kekeringan karena di daerah dataran tingginya atau di daerah hutannya itu sudah mengalami penggundulan. Akibatnya tidak ada resapan air hujan yang menyerap ke tanah dan mengakibatkan tidak adanya air tanah yang bisa dimanfaatkan di daerah hulu. Jadi contoh untuk prinsip interrelasi demikian. Nah, berikutnya ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi atau penggambaran menjelaskan secara spesifik mengenai gejala-gejala di permukaan bumi. Melalui prinsip deskripsi, faktor tersebut digambarkan dalam bentuk data. Nah, datanya biasanya dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Contohnya pada peta merupakan contoh data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri bisa berupa peta, diagram, tabel, atau grafik. Nah, sedangkan data kualitatif adalah data penunjang atau berupa tulisan dari penjelasan data kuantitatif yang ditampilkan. Itu contoh dari prinsip deskripsi. Kemudian yang terakhir ada prinsip kronologi, yaitu prinsip kronologi mengkaji suatu gejala dan fakta geosfer pada suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang hidup mati.
atau secara garis besarnya, prinsip korologi itu adalah gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip persebaran, prinsip deskripsi, dan prinsip interrelasi. Nah, contohnya adalah saat adanya erupsi gunung. Nah, itu kita contohkan adanya erupsi Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Nah, saat terjadinya erupsi, kita akan melihat mengenai fenomena persebaran yang ada. Nah, persebarannya ada, akan melihat dampak aktivitas erupsinya itu tersebar ke daerah mana saja. Jadi, bisa diperhatikan di sekelilingnya itu yang terdapat di daerah mana saja. Itu kita lihat dari prinsip persebarannya. Nah, sedangkan untuk prinsip interrelasinya atau keterkaitannya, nah bisa dilihat pada debu vulkanik yang keluar dari Gunung Merapi akan mempengaruhi hasil pertaniannya. Banyak hasil pertanian yang ada di sekitar Gunung Merapi yang tertimbun oleh debu vulkanik menjadi gagal panen. Itu dilihat dari prinsip interrelasinya. Nah, yang terakhir dilihat dari prinsip, untuk prinsip deskripsinya kita dapat melihat dari data kuantitatif yang ada dari peta kawasan bencana Gunung Merapi. Nah, dilihat yang berwarna merah ini berarti sangat riskan dari bahaya erupsi Gunung Merapi. Semakin menjauh itu resikonya semakin menurun, terlihat pada lingkaran berwarna biru ini. Nah, itu tadi mengenai contoh dari prinsip korologi. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi mengenai prinsip geografi. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.